Viewers, apa kabar? Semoga hari-hari Anda diisi dengan cerita menarik saat menghabiskan waktu dengan orang-orang tersayang. Mengisi petang hari Anda, High Life hadir menemani viewers untuk memberikan informasi seputar gaya hidup sehat dan dunia kesehatan. Semua akan terangkum dalam High Life. Viewers, kita seringkali mendengar istilah kata detoksifikasi atau yang lebih dikenal sebagai proses pengeluaran racun dari dalam tubuh. Proses ini tentulah sangat positif karena membantu proses pembersihan tubuh dari racun-racun yang tak kita sadari masuk ke dalam tubuh. Racun-racun tersebut bisa masuk ke dalam tubuh dengan berbagai macam media dan cara. Masuknya racun dalam tubuh yang tanpa kita sadari melalui beberapa cara, seperti misalnya melalui pernafasan, melalui kulit, suntikan, makanan dan minuman, atau bisa pula diakibatkan oleh gigitan serangga. Racun yang mengendap sedikit demi sedikit dalam tubuh kemudian berkumpul dipastikan sangat tidak baik bagi kesehatan. Viewers merasa tidak pernah mengkonsumsi makanan beracun, masalahnya banyak produk rumah tangga dan kosmetik yang mengandung racun dalam jumlah yang kecil. Misalnya racun yang terdapat dalam logam berat, seperti merkuri, kadmium, dan timbal. Bergantung pada jenis dan jumlah racun dalam tubuh, gejala keracunan tubuh pun berbeda. Umumnya, orang yang keracunan menunjukkan tanda seperti mual, muntah, pusing kepala, nyeri perut, demam tinggi, gelisah, mengantuk, serta tidak sadarkan diri. Viewers, keracunan dapat bersifat ringan sehingga tidak membahayakan jiwa. Racun yang masuk dapat menyebabkan kerusakan organ seperti ginjal, hati, saluran pernafasan, dan saluran pencernaan. Awalnya saya ini kan sering olahraga, seminggu biasa saya 5 kali. Tapi belakangan itu nggak ada masalah, belakangan saya 5 kali udah nggak bisa, cepet capek, terus kadang-kadang pusing. Sekarang udah tinggal seminggu 3 kali, itu pun dipaksa gitu ya. Terus saya ke dokter, ya ini sering capek. Dulu tuh saya olahraganya bagus, kok saya sering capek. Nah akhirnya diperiksa sama dokter Widya, ternyata dalam tubuh saya katanya ada terindikasi logam berat. Ada logam berat. Viewers, sekarang ini tak hanya makanan, minuman, dan produk rumah tangga yang mengandung racun dalam jumlah kecil. Lingkungan sekitar kita sudah banyak yang terkontaminasi oleh racun-racun. Udara kita tercemar oleh asap-asap kendaraan dan asap dari industri pabrik-pabrik. Air dan tanah kita juga tak terhindar dari polusi yang diakibatkan oleh ulah-ulah manusia. Sehingga untuk mendapatkan kualitas hidup yang sehat bisa dikatakan cukup susah untuk sekarang ini ya viewers. Itu masuk ke dalam tubuh lewat berbagai cara ya, lewat makanan dan lewat udara ya. Lewat makanan umumnya misalnya yang paling sering lewat makanan misalnya keracunan dari merkuri atau aluminium. Kalau kita makan di kaleng itu kan kalengnya aluminium, atau merkuri, keracunan merkuri dari makanan laut. Laut sekarang kan sudah tercemar, jadi keracunan merkuri sekarang sangat lazim. Dengan
fakta-fakta yang ada tadi, tentu detoksifikasi tubuh perlu dilaksanakan segera mungkin agar racun dalam tubuh tidak membukit dan mengakibatkan efek yang serius bagi tubuh kita. Viewers, mengangkat topik detoksifikasi heavy metal, High Life menghadirkan Dr. Widya dari Jakarta Anti-Aging Center sebagai narasumber kita kali ini. Hai pemirsa, kalau kita berbicara tentang detoksifikasi, sebenarnya adalah semua upaya untuk membuang racun yang terkandung di dalam tubuh kita. Nah, racun itu banyak jenisnya. Salah satu jenisnya adalah racun logam berat atau heavy metal. Ternyata heavy metal pun bisa masuk dalam tubuh kita. Bahkan dikatakan pada tubuh seseorang yang menderita kanker mungkin saja terkandung fiberglass. Jadi bukan sekedar logam biasa, tetapi logam berat yang cukup berat. Hasil penelitian yang cukup mengagetkan ya viewers, pada penderita penyakit kanker dialisis terdapat adanya bahan metal logam. Viewers, rupanya makanan bukan menjadi media utama sebagai akses masuknya racun dalam tubuh. Ada faktor lain yang menjadi penyebab racun bisa masuk ke tubuh kita. Racun logam berat bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui berbagai cara. Bisa lewat makanan, bisa lewat tambalan gigi, amalgam yang mengandung merkuri, bisa juga lewat rokok. Dari setiap batang rokok ada logam berat kadmium. Jadi setiap tubuh orang perokok pasti ada kadmium di dalam tubuhnya. Kemudian ada logam berat lain yaitu lead atau plumbum. Lead ini banyak terkandung dari cat. Terhirup pun itu bisa masuk dalam tubuh kita. Kan kalau cat kan kita tidak makan catnya, tetapi begitu dicat pada dinding tempat kita tidur, misalnya ruang tidur kita pasti menghirup udaranya, dan udaranya itu juga akan masuk ke dalam tubuh kita dan menyebabkan keracunan pada sel-sel tubuh kita. Selain dari itu, ada juga dari makanan-makanan. Kebanyakan makanan yang diawetkan akan terkandung sejenis lead juga, plumbum, bisa dari wine, bisa dari minuman soft drink, ya. Jadi dari banyak minuman-minuman yang bukan minuman segar atau jus buah segar pasti akan memiliki pengawet, dan ternyata dalam pengawetnya itu juga terkandung logam berat. Viewers, disebutkan tadi banyak racun yang terkandung dari makanan dan minuman yang biasa kita konsumsi. Bahkan melalui udara dari penggunaan cat tembok pun kita bisa terkena racun. Semakin menarik untuk disimak. Jangan kemana-mana viewers, tetaplah di High Life. Viewers, membedah mengenai racun, secara umum racun merupakan zat padat, cair atau gas yang bisa mengganggu proses kehidupan sel suatu organisme, baik dalam jumlah besar maupun sedikit. Kehadiran racun dalam tubuh, apalagi dengan jenis racun logam berat, lambat laun akan merusak sistem fungsi organ. Nah pemirsa, di sini kita lihat ini beberapa macam logam berat dan cara masuknya ke dalam tubuh kita. Jadi kita lihat di sini arsenik, ini arsen bisa lewat inhalasi maupun ingesti, ini pencernaan, dan dia akan menyebabkan iritasi daripada salur sistem pencernaan, hati, kerusakan hati dan ginjal, dan menyebabkan orang kekurangan nafsu makan, mual-mual, dan sampai muntah-muntah. Apakah dia bersifat karsinogen? Ya,
karsinogen berarti dia dapat menyebabkan penyakit kanker. Di sini kadmium adalah logam berat yang paling banyak terdapat pada sebatang rokok. Dia juga masuk dengan cara inhalasi dan ingesti, berarti lewat pencernaan, dan dia merusak paru-paru, hati, ginjal, dan menyebabkan kerusakan daripada sistem pernapasan. Kromium, dia masuk melalui inhalasi dan ingesti, dan juga diserap melalui kulit. Dia menyebabkan kerusakan paru-paru dan iritasi daripada saluran pernapasan. Baik kadmium maupun kromium, keduanya menyebabkan penyakit kanker atau karsinogen. Nah, di sini kita lihat, di sini merkuri. Merkuri juga masuk melalui inhalasi, ingesti atau pencernaan, dan penyerapan melalui kulit juga. Dia menyebabkan iritasi daripada sistem pencernaan, paru-paru, hati, dan kerusakan ginjal. Merkuri juga bersifat karsinogenik. Nah, di sini lead atau plumbum, dia masuk melalui cara inhalasi maupun ingesti atau dengan cara dicernakan. Dia merusak paru-paru, hati, dan menurunkan selera makan, ada menyebabkan mual dan lain-lain. Yang paling berbahaya yang ditakutkan dari logam berat adalah bisa menyumbat pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah yang sehat itu pasti bebas daripada sumbatan, sementara tubuh orang yang memiliki logam berat pasti bisa menyumbat pembuluh darahnya. Tentunya hal-hal lain adalah dia bisa merusak, mengadakan mutasi daripada gen dan sel-sel tubuh kita, dan menyebabkan penyakit yang paling ditakutkan, yaitu penyakit kanker. Untuk saat ini, sebenarnya yang paling ditakutkan logam berat yang terdapat pada lipstik. Jadi lipstik yang semakin tebal atau semakin lengket, ya, semakin long lasting kalau kita pakai, itu ternyata ada kandungan logam berat yang membuat dia tetap awet. Keracunan logam berat juga dialami oleh anak-anak. Pada kasus-kasus anak autism atau anak yang menderita hiperaktif atau ADHD, kebanyakan ada keracunan logam berat yang dialami oleh ibunya semasa janin masih di kandungan. Tentunya kita tidak pernah menyadari hal ini, makanya kalau sudah dibagikan edukasi bahwa keracunan logam berat bisa terjadi melalui makanan, ikan, mungkin lebih baik seseorang yang akan hamil harus memastikan benar-benar bahwa tubuhnya tidak mengandung logam-logam berat tersebut, baru bisa membuat rencana kehamilan yang pasti. Viewers, banyak hal yang tidak kita duga dari penjelasan Dr. Widya tadi. Kaum wanita diwajibkan semakin berhati-hati. Seperti dijelaskan tadi, pemilihan kosmetik harus lebih bijak. Harga yang mahal dan tahan lama rupanya bukan berarti baik bagi kesehatan tubuh. Ada yang menarik dari penjelasan tadi. Dikatakan ikan menjadi salah satu yang mengakibatkan logam berat masuk ke dalam tubuh, dan bahkan bisa ditularkan ibu yang tengah hamil terhadap bayi dalam kandungannya. Mengapakah demikian? Lalu seperti apakah dampak yang diakibatkan oleh merkuri terhadap tubuh? Atau merkuri, keracunan merkuri dari makanan laut. Laut sekarang kan sudah tercemar, jadi keracunan merkuri sekarang sangat lazim, dan merkuri ini mengganggu aktivitas atau fungsi dari hormon tiroid di leher. Logam ini tadi sudah saya bilang bahwa yang paling ditakutkan dia akan menyumbat pembuluh darah, tapi tentunya akan ada juga akumulasi logam ini pada organ-organ tubuh kita yang lain. Jadi kita bisa lihat bahwa heavy metal bisa juga, ini adalah heavy metal yang paling sering, yaitu plumbum,
merkuri, kadmium, dan arsen. Dan konsentrasi di dalam rumah juga biasanya lebih sedikit dibanding konsentrasi di luar rumah. Jadi artinya pencemaran akibat lingkungan itu jauh lebih besar ya. Dan dia akan mengotori juga tanah dan sumber air minum kita. Jadi ternyata bahkan air minum mineral yang kita minum dalam kemasan, kalau dites itu masih mengandung logam berat. Itu loh Mbak, yang waktu kita bikin acara itu kan dites-tes itu kan. Nah, jadi ini kalau kita lihat logam berat itu tidak bisa dihancurkan. Jadi dia akan tetap mengendap dalam tubuh kita. Kemudian dia bisa mencemari air lewat air yang kita minum, makanan, udara, dan juga diserap pada beberapa material. Ini adalah gangguan yang disebabkan oleh merkuri, menyebabkan kulit seperti terbakar, iritasi daripada hidung dan kulit, rash ya, kemerahan, keringat yang berlebihan, kerusakan terhadap ginjal, rusaknya penglihatan, penyakit seperti penyakit minamata, disfungsi atau kerusakan daripada sistem saraf pusat, dan kemudian hilangnya pendengaran atau koordinasi otot, adanya kerusakan otak yang parah, dan paling akhir adalah kematian. Viewers, banyaknya kerusakan tubuh yang diakibatkan racun logam berat tidak hanya semata-mata merusak fungsi organ. Yang terparah, hal ini dapat mengakibatkan kematian. Setelah mengetahui hal-hal tersebut, sudah sepantasnya kita bermawas diri ya viewers. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki tubuh dengan pola hidup yang higienis dan selektif dan mengkonsumsi sesuatu. Di sini kita lihat, ini adalah pembuluh darah jantung yang bersih. Dan di sini kita melihat adanya tumpukan sumbatan atau aterosklerosis. Bisa saja aterosklerosis ini berasal dari adanya kandungan logam berat dalam tubuh kita. Nah, jika aterosklerosis tadi ditambah dengan darah yang mengental sehingga darah tadi menggumpal, tentunya akan mengadakan sumbatan pada sirkulasi jantung, dan itu bisa membahayakan dan bahkan bisa mematikan kita dengan tiba-tiba. Nah, kalau kita ingin tahu bagaimana kelasi itu bekerja, jadi ini pembuluh darah kita yang bersih. Nah, ini normal pembuluh darah ya, dan ini adalah pembuluh darah yang mulai menyempit akibat tumpukan daripada logam berat. Adapun kalau kita melakukan terapi kelasi, kita melakukan infus sejumlah obat-obatan untuk mengikat logam berat tadi dan dibuang bersama cairan kencing kita sehari-hari. Detoksifikasi kelasi menjadi salah satu jalan keluar untuk membersihkan tubuh. Viewers, terapi kelasi ditemukan oleh para tentara laut Amerika dengan menginfus sejumlah obat-obat di dalam tubuh untuk mengikat logam berat dalam tubuh yang pada akhirnya akan dibuang bersama kotoran. Tentunya viewers ingin tahu zat-zat apa saja yang disuntikan, bukan? Ya, tentunya kita akan menggunakan obat-obatan khusus yang bersifat akan mengikat heavy metal, yaitu cairan EDTA. Kita campurkan dengan magnesium sulfat, kita campurkan dengan glutathione, dan kita campurkan dengan vitamin B kompleks atau vitamin B, dan kita berikan sedikit anestesi lokal untuk mengurangi efek sakitnya pada saat obat ini diinfuskan. Obat ini pada setiap kali infus tidak bisa diinfus dengan cepat-cepat, harus dengan pelan-pelan, sehingga setiap kali infus akan memakan waktu sekitar antara 3 sampai 4 jam. Viewers,
Viewers, setelah iklan berikut, Dr. Widya akan perlihatkan bagaimana penerapan detoksifikasi dengan terapi klasik dan ada juga detoksifikasi dengan cara alamiah. Stay tuned on High Life. Viewers, setelah tadi kita membahas panjang lebar mengenai racun dalam tubuh yang berupa logam berat, di segmen 3 ini, High Life akan membahas mengenai bagaimana cara untuk membersihkan tubuh dari racun-racun yang mengendap. Sebelum kita melihat seperti apakah detox dengan cara terapi klasik, ada informasi yang cukup menarik untuk melakukan detox sendiri. Dr. Faidon sebagai motivator kesehatan akan memberikan informasi seputar detoksifikasi alami. Kira-kira seperti apa? Kita simak langsung informasinya. Prinsipnya adalah detox itu kita bisa kerjakan dengan gaya hidup sehat. Kita sebetulnya sudah membantu proses detoksifikasi yang secara alami ada di dalam tubuh. Nah, gaya hidup sehat itu kan 3, makan sehat, olahraga, dan pikiran yang sehat. Olahraga itu bisa membantu detoksifikasi lewat beberapa cara. Pertama, dia memaksa tubuh mengeluarkan keringat. Jadi dengan demikian, toksin-toksin di bawah kulit atau yang terjebak di dalam sel lemak itu banyak toksin atau racun itu tersimpan di dalam sel lemak. Jadi ketika seseorang olahraga, tubuh menggunakan lemak di dalam sel lemak dibuka, nah nanti toksinnya ikut keluar. Nah ketika toksinnya itu keluar, makanya teknik makanan untuk membantu mengikat toksin itu bisa dipakai, misalnya menggunakan lemon bisa membantu mengikat logam. Nah, tapi yang pasti olahraganya sendiri memaksa tubuh mengeluarkan toksin yang ada di dalam sel lemak tadi. Terus kemudian olahraga juga membantu mempercepat pergerakan sel darah merah, sirkulasi, yaitu di mana dia bisa membantu menghantarkan cairan nutrisi yang berfungsi mendetoks dan dia mengangkat racun itu sendiri ketika proses olahraga itu terjadi. Terus yang kemudian terjadi adalah ketika sirkulasi darah cepat, salah satu yang terjadi pada saat orang olahraga adalah meningkatnya sirkulasi darah di dalam liver. Liver adalah organ detoksifikasi terbesar. Ketika sel darah merah berputar dengan sangat cepat di liver, maka proses detoksifikasi menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Tentu saja viewers, keringat adalah cairan yang keluar dari dalam tubuh, sebagian besar terbuat dari air bercampur garam dan sejumlah kecil limbah tubuh yang dikeluarkan lewat kelenjar keringat. Dengan berkeringat, tubuh dapat membersihkan zat berbahaya. Penelitian menemukan kalau 30% racun tubuh dapat dibuang melalui keringat. Prosesnya pun terbilang lebih cepat bila dibandingkan dengan proses kerja ginjal yang membutuhkan waktu kurang lebih 24 jam untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh viewers. Selain itu, berkeringat juga bisa membantu meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ketika orang olahraga, aktivitas olahraga yang simpel, yang berbau aerobik, misalnya berenang, sepeda, bahkan dansa, salsa, cha-cha, country, dance, pokoknya bergerak, having fun ya, itu membuat ususnya bergerak lebih cepat sehingga nanti sebagai satu bagian gaya hidup, dia bisa membantu membuang tinja lebih cepat. Tinggal ditambahkan nanti makan yang berserat, saya sarankan nasi merah, kemudian airnya cukup. Dengan keringat, dengan proses pengikatan toksin di liver, dengan membuang tinja di usus, itu banyak sekali yang terjadi ketika orang berolahraga, khususnya untuk membantu membuang toksin dari dalam tubuh. Viewers, dengan berkeringat, kesehatan jantung dan pembuluh darah ikut terbantu. Mengapa demikian? Ketika tubuh memanas dan mengeluarkan keringat, maka jantung akan bekerja lebih keras untuk meningkatkan sirkulasi darah. Viewers, berbeda dengan detoksifikasi alami yang diinfokan oleh Dr. Faidon tadi. Dr. Widya mengemukakan mendetoks tubuh dengan terapi klasik. Kita ikuti bersama seperti apa detoksifikasi heavy metal dengan terapi klasik. Nah, pemirsa High Life, tadi kan kita sudah mendengarkan penjelasan Dr. Faidon tentang bagaimana detoksifikasi alami. Nah, kita akan melihat pelaksanaan daripada detoksifikasi pembuluh darah atau vascular detox.
Jadi kita lihat, ini kebetulan ada pasien saya, Ibu Reni, yang masih cantik di usianya yang ya. Ibu Reni sebelum dilakukan detoksifikasi vaskuler sudah menjalankan serangkaian pemeriksaan, yaitu adalah pemeriksaan laboratorium untuk heavy metal, dan kita sudah memastikan adanya kandungan logam berat dari badan pasien saya ini. Nah, Bu Reni sering merasakan lekas capek, bisa sering sakit kepala, ya. Bisa juga ada keadaan-keadaan lain yang paling parah tentunya kalau ada sumbatan pada pembuluh darah jantung. Nah, kita melakukan pemeriksaan, ternyata ada beberapa kandungan logam berat yang ada di badannya, yaitu adanya plumbum atau lead, ya, kadar merkuri tapi sedikit, dan juga ada aluminium. Nah, dari mana sebenarnya logam-logam berat ini berasal? Dia berasal dari lingkungan. Merkuri, jangan salah, dia bisa berasal dari ikan yang kita makan, ikan laut, ya. Makanya pada saat ini tidak terlalu banyak dianjurkan mengonsumsi ikan laut. Jadi kita memasukkan cairan infus dengan larutan EDTA. Ini adalah larutan dasar di mana EDTA akan mengikat semua logam berat dari dalam tubuh kita, yang juga kita campurkan bersama glutathione. Glutathione sebagaimana kita tahu adalah suatu antioksidan kuat yang sebenarnya dihasilkan oleh tubuh kita, tapi pada saat kita menua glutathione sudah mulai berkurang, dan di sini kita masukkan glutathione bersama EDTA. Juga ada neurobion, ya, di sini adalah vitamin B, di mana dia akan ikut membantu untuk mengikat kandungan logam berat dalam darah tadi. Kita tambahkan sedikit cairan lidokain untuk mengurangi, karena kita tahu kalau kita suntikan neurobion ada perasaan sakit sedikit, jadi kita kurangi rasa sakitnya. Ada tambahan yaitu magnesium sulfat. Magnesium sulfat ini juga berguna untuk mengikat logam berat dan mengeluarkannya bersama dengan cairan urin. Kita akan melakukan terapi kelasi pada setiap orang dengan jumlah banyaknya terapi berbeda-beda. Itu semua tergantung dari banyaknya kandungan logam berat yang terdapat menurut hasil laboratorium. Nah, untuk Ibu Reni, kita akan rencanakan sebanyak 5 kali terapi kelasi dengan interval 1 minggu 1 kali, dan kita akan mengevaluasi kembali dengan pemeriksaan laboratorium. Viewers, itu tadi informasi lengkap dan menyeluruh seputar racun logam berat atau heavy metal. Tak terasa 30 menit sudah kebersamaan kita. Semoga informasi highlight bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya, and bye-bye! Kalau Ibu ingin mengonsumsi jus sayur segar, pilihlah dari sayur-sayuran organik, boleh menambahkan daun cilantro atau daun ketumbar. Daun cilantro atau daun ketumbar itu banyak sekali digunakan pada makanan-makanan di restoran Thai atau Vietnam. Nah, ternyata daun cilantro tadi akan mengikat juga heavy metal dari dalam tubuh kita dan membuangnya secara alami.